Siang hari ini ada baiknya berdoa dulu ya. Iya, Bu. Untuk ketua kelas tolong siapkan. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Iya, Bu. Sri, Hadir, Bu. Gea, hadir. Nazura, Hadir. Putri, Siti. Hadir. Baik. Ini kelas 4 dan kelas 5 ya? Iya, Bu. Iya, kita dijadikan satu kelas karena ruangan di sekolah ini lagi direnovasi. Jadi kita jadikan satu ya. Iya, Bu. Baik, Ibu mau mulai pelajaran dari kelas 4 dulu ya. Iya, Bu. Ibu mau menampilkan video dulu. Perhatikan ya. Oke, Bu. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Adakah sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Apa saja ya yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang bernama aerogenerator. Berikutnya, air. Air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi alternatif berikutnya adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi atau geotermal ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang kelima adalah biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama, biodiesel, yang kedua, bioetanol, yang ketiga, biogas. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol adalah bahan bakar bio yang berasal dari ubi, jagung, atau sagu yang dapat menggantikan bensin atau premium. Sedangkan biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses penguraian yang menghasilkan gas metana. Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor. Sumber energi alternatif yang keenam adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
tadi udah tahu belum? Untuk kelas 4 kita akan belajar tentang apa hari ini? Tentang energi, Bu. Ya, kita hari ini akan belajar tentang perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia ya. Oke, Bu. Perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia yaitu perubahan yang terjadi pada kondisi alam seperti tanah, air, udara, hutan, dan makhluk hidup. Yang disebabkan oleh aktivitas manusia, kegiatan tersebut dapat mengubah lingkungan menjadi lebih baik, misalnya penghijauan. Yang lebih buruk yaitu misalnya pencemaran. Perubahan tersebut dapat terjadi karena penebangan hutan. Yang kedua yaitu pembuangan sampah sembarangan. Yang ketiga penggunaan bahan kimia. Yang keempat pembangunan permukiman. Yang kelima penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan asap. Dan yang terakhir kegiatan industri dan pertanian. Di sini ada contoh dari perubahan lingkungan ya. Ya, Bu. Ada peningkatan suhu, Bu ya. Ya, terus Pencemaran udara. terus Bencana alam. Gangguan ekosistem. Ancaman ketersediaan air. ya. Biasanya ini, Bu, sering terjadi di kos Pak Haji, Bu. Ya. Ya kan? Di mana itu kosnya? Di daerah ini, Bu, Majapahit. Oh ya. Jadi kalian sudah paham kan tentang perubahan lingkungan? Paham, Bu? Jadi ibu mau bagikan RKPD untuk kelas 4 ya. Oke, Bu. Selanjutnya kita lanjut ke kelas 5. Perhatikan gambar video ini ya. Ya, Bu. Jawab kelas 5 nih, Bu. Udah semangat Iya, belajarnya, itu Bu. ngantuk banget apa belum? Iya. Siang. Belum Ngantuk, Bu, ngantuk. Oh, ngantuk deh, Bu. Semalam begadang ya? Iya. Namaku Dina. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai beberapa contoh kerusakan lingkungan. Nah, sebelum membahas contoh kerusakan lingkungan, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan? Lingkungan yang Benar rusak. sekali. Kerusakan lingkungan merujuk pada perubahan buruk yang terjadi dalam ekosistem alam dan lingkungan fisik yang dapat merusak atau mengganggu keseimbangan alam dan mempengaruhi kehidupan organisme di dalamnya. Kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh aktivitas manusia. Adapun contoh kerusakan lingkungan, contoh yang pertama yaitu pencemaran air, misalnya membuang sampah ke sungai. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama sampah plastik, dapat mencemari tanah, air, dan udara. Ini mengakibatkan degradasi lingkungan dan merusak ekosistem alam, contohnya seperti banjir dan badai. Contoh kerusakan yang kedua yaitu deforestasi. Deforestasi menghilangkan habitat satwa liar dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Deforestasi mengancam berbagai jenis makhluk hidup dan dapat menyebabkan kepunahan. Deforestasi juga dapat menyebabkan kekeringan karena Bisa, Bu. hutan membantu menjaga keseimbangan siklus air. Contoh yang ketiga Pinter yaitu kelas 4 nih, pencemaran Bu. udara. Ya. Kelas 5 semangat dong. Sebuah kendaraan Ya, Bu. pembakaran bahan bakar fosil mengakibatkan pencemaran udara. Ini dapat menyebabkan masalah pernapasan dan berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Itulah beberapa contoh kerusakan lingkungan. Agar lingkungan tetap terjaga, mari kita lakukan hal positif. Dengan tindakan positif, kita bisa mengembalikan keindahan alam ini. Jagalah lingkunganmu agar tidak terjadinya bencana alam yang merusak lingkungan kalian. Sekian video mengenai contoh kerusakan lingkungan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Sekarang untuk kelas 5 udah paham belum dari video itu ibu mau ngajar apa? Sudah, Bu. Apa? Kerusakan lingkungan. Iya. Di sini ibu mau ngajar tentang pemanfaatan energi alternatif di sekitar kita ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Pemanfaatan energi alternatif adalah penggunaan sumber energi selain minyak bumi dan bahan bakar fosil yang berasal dari alam dan dapat diperbarui. Energi alternatif lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi berbahaya dan tidak akan habis digunakan terus-menerus.
Apa aja sih contoh energi alternatif? Energi surya, energi angin, energi air, energi panas bumi, dan energi biomasa. Energi surya itu apa aja? Ada apa? Energi Bapak Surya. Gak boleh kayak gitu, Sri. Nggak kelihatan, Bu. Energi surya yaitu adalah memanfaatkan cahaya matahari dengan panel surya. Oh, iya, Bu. Energi angin yaitu menggunakan kincir angin atau turbin angin untuk menghasilkan energi. Ibu, tapi Ya. kata Ibu Amanda kemarin ini Bu bukan energi angin, Bu, energi gerak. Berarti ibu itu salah. Energi angin ya, Bu ya. Ya, banget. Kemarin aku diajari Ibu Amanda energi gerak, Bu. Terus kamu nggak protes? Protes, tapi katanya iya, energi gerak namanya. Ya, dia kan udah tua maklumnya aja ya. Oh, iya, Udah Bu. faktor U ya. Oh, ya, Bu. Energi angin air ya selanjutnya. Iya, Bu. Energi air memanfaatkan aliran sungai atau bendungan atau yang disebut juga dengan PLTA. Selanjutnya itu energi panas bumi. Bumi panas. Bumi. Nah, kayak gitu. Yang berasal dari panas di dalam perut bumi. Selanjutnya energi biomasa yaitu dari bahan organik bisa diubah jadi biogas atau bahan bakar cair. Oh, iya, Bu. Paham. Sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, ibu bagi LKPD-nya ya. Iya, Ya, Bu. Bu yang kelas 4 sudah, Bu. Sudah, silakan paparkan hasil diskusi. Ayo kalian. maju, Gea. Kamu aja, Gea. Baca, Gea. Berdua, Berdua ya, Gea. Ayo, Gea. Jadi, jaga bumi, jaga kehidupan. Nomor 1, berikan contoh kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran Jangan ketawa. udara. Apa, Gea? Jawabannya, Gea? Kan kamu yang ngisi, Gea. Membakar sampah. Terus asap kendaraan. Yang kedua, sebutkan 2 contoh perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Penebangan pohon, pembuangan sampah sembarangan. Terus soal ketiga, bagaimana cara siswa SD dapat berperan dalam menjaga lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya, menghemat air. Yeay, Yeay. benar. Ibu ada hadiah untuk kalian. Terima kasih, Ibu. Langsung, kita sudah belum? Sudah, Bu. Ya, lanjut. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Berapa banyak, Bu? Ayo, siapa yang mau? Ayo, Adek Mikon. Hemat energi. Yang pertama, sebutkan apa saja energi alternatif. Energi matahari, energi angin, energi air. Salah. Yang kedua, apa alat yang digerakkan oleh angin untuk menghasilkan listrik? Kincir angin. Mengapa kita perlu memakai energi alternatif? Karena energi alternatif lebih ramah lingkungan dan tidak mudah habis dan mengurangi penggunaan energi fosil. Ya, benar. Yeay. Tepuk tangan. Ini jawab kalian ya. Makasih, Bu. Makasih, Mbak. Sudah paham belum dari materi hari ini? Kelas 4 kelas 5? Paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kalau ibu ada salah kata, ibu mohon maaf ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk ketua kelas selalu siapkan. Berdoa pulang dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ibu pilih yang duduknya paling rapi, yang pulang duluan. Nazura,